Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudariku dimanapun kalian berada, wabil khusus untuk anak-anak perantauan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kekuatan, ketabahan, serta kesuksesan terbaik di dunia maupun di akhirat. Baik ya, langsung saja kembali lagi kepada saya Alzair Maulana. Kali ini kita masih membedah buku ya Anak Rantau. Ya, masih membedah buku Anak Rantau. Insya Allah ya. Kita masuk kepada langkah ke-12. Ya, langkah ke-12 adalah dengan judul besar ada susah di perantauan. Ya, baik, susah di perantauan. Di sini saya akan langsung membaca ya, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini mengutip ya dari Al-Qur'an, Quran surat Ali Imran ayat 139 ya. Ayat 139 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya. Apa artinya? Ya. Yang artinya dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman ya. Jadi ketika kaum muslimin hendak melaksanakan perintah hijrah ke Madinah, mereka merasa khawatir jika meninggalkan Mekah akan mendapatkan keadaan yang lebih sulit seperti kelaparan dan kekurangan harta benda. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya Quran surat Al-Ankabut ya ayat ke-56. Ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya, yang artinya ya, wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas maka sembahlah aku saja. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kita khususnya anak-anak rantau ya. Jangan kita merasa lemah ya, dan jangan juga pula kita merasa bersedih hati walaupun di kampung halaman kita sendiri kita tidak punya saudara, tidak punya saudari, apalagi kita tidak punya keuangan ekonomi yang mapan. Tapi ingat ya, sebab kita paling tinggi derajatnya ya jika kita orang-orang yang beriman. Jika kita orang-orang yang meyakini, maka semua kesulitan ya semua rasa putus asa yang kita miliki itu akan sirna karena kita yakin Allah itu akan memberikan kita jalan keluar ya. Allah akan memberikan kita solusi dari segala macam urusan kita di perantauan ya. Jadi di ayat Al-Ankabut ayat 56 ini ya, wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas maka sembahlah aku saja. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bumi Allah ya. Kepada siapa lagi kita meyakini dan kepada siapa lagi kita bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita ya menyembah Allah saja dimanapun berada. Ya. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, ya, maha esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Ini adalah bumi Allah, maka sembahlah Allah di mana saja, maka sungguh Allah akan memberikan kita jalan-jalan keluar. Ya. Saya lanjutkan membaca di buku saya. Ya. Peran S3 di perantauan menjadi bukti bahwa itulah awal dari kesuksesan. Apa itu S3? S3 itu ialah susah, sulit, sedih. S3 berubah menjadi sebuah tantangan dan di perantauan. Anggapan ini hanya berlaku bagi anak rantau sejati yang tak pulang jika tak makan, yang tak cengeng di medan juang di perantauan, tak pulang jika tak menang. Ya. Ketika kesedihan menderita, kesusahan berubah menjadi sebuah tantangan yang akan membawa ke puncak kesuksesan. Ya. Jadi anak perantauan, saya pasti ya paham. Kita di perantauan dimanapun sudah terbiasa yang namanya dengan peran S3. Apa itu S3? Susah, sulit, dan sedih. Maka dari itu saya yakin ya, ini semua akan berubah menjadi sebuah tantangan di perantauan. Jadi anggapan ini hanya berlaku bagi anak rantau sejati ya. Jadi susah, sulit, sedih ini hanya menjadi tantangan. Bagi siapa? Bagi anak-anak perantauan sejati. Siapa anak perantauan sejati itu ya? Mereka adalah yang nggak pulang jika tak makan ya. Maksudnya apa? Nggak pulang nggak makan.
bukan perantauan sporing kucing seperti itu ya, kalau kata orang Medan sporing kucing, lapar pulang ke rumah, bukan ya. Kalau itu bukan perantau sejati ya. Nggak cengeng di medan juang di perantauan, nggak cengeng ya, nggak sedih-sedih cari kesedihan ya, nggak berputus asa, nggak cari dikasihin orang lain. Itu perantau sejati ya. Terus nggak pulang jika nggak menang. Jangan pulang kalau belum menang. Menang ini adalah versi mungkin tujuan dan niat masing-masing ya. Mungkin ada yang merantau memang dia untuk mencari namanya kebahagiaan, ingin merubah hidup. Itu kembali kepada niat dan tujuan masing-masing ya. Nggak pulang jika nggak menang. Ini menurut saya ya, pendapat saya di buku ini ya. Yang dinamakan perantau sejati adalah mereka yang ya nggak pulang jika tak makan ya. Nggak cengeng di medan juang di perantauan, nggak pulang jika nggak menang. Ya, jadi ketika kesedihan, penderitaan, kesusahan berubah menjadi sebuah tantangan yang akan membawa ke puncak kesuksesan. Jadi peran S3 ini bagi perantau sejati ini semua akan menjadi tantangan ya, tantangan yang akan membawa mereka ke puncak kesuksesan. Mereka paham ini susah, sulit, ini adalah tantangan, bukan beban ya. Ini adalah tantangan ya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan lanjut membaca. Susah di perantauan hanya menjadi bahan cerita di kampung halaman ketika pulang. Kisah yang diceritakan hanya untuk mengambil hikmah dan menambah semangat dalam perjuangan. Dan akan menjadi pelajaran serta pengalaman untuk kembali di medan juang. Baik, saya akan membacakan lagi ya. Kesusahan dan kesedihan di perantauan sudah sering dirasakan, bagaikan teman karib yang selalu membersamai di setiap keadaan. Bagi kita anak perantauan sudah biasa lah namanya susah, sedih ya, di perantauan itu sudah biasa. Sudah sering kita rasakan, bagaikan teman karib ya, akrab banget ya. Karena di perantauan nggak ada teman karib di perantauan bagi kita anak rantau, kecuali apa ya tadi itu, kesusahan, kesedihan ya. Ya, itu sering kali melanda kita, itu sering kita rasakan di perantauan. Karena memang teman sejati kita adalah itu semua ya. Dan kita itu menjadi tantangan, bukan menjadi musuh, tidak ya, bukan jadi beban. Jadi kesusahan tidak untuk dicaci ya. Bagi perantau sejati, kesusahan bukan untuk dicaci, bukan untuk dikeluh-keluhkan ya, bukan untuk dicurhat-curhatkan ya. Tetapi selalu bertanya pada diri, kenapa sering terjadi ya? Kenapa ini sering terjadi ya? Kita harus bertanya-tanya. Lalu terus memperbaiki diri menjadi cermin menuju kesuksesan yang sejati. Itulah anak rantau sejati ya. Susah-susahnya di perantauan, kita akan harus berpikir, kenapa aku terus susah ya? Jangan dicaci, jangan dikeluhkan ya. Bukan untuk menjadi bahan curhatan ataupun bahan untuk orang mengasihani kita, tidak. Tapi kita harus berpikir, kenapa aku susah di perantauan? Tanyakan sama diri sendiri ya, kenapa ini sering terjadi? Ya, lalu terus memperbaiki diri ya, menjadi cermin menuju kesuksesan yang sejati agar kita mendapatkan kemenangan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu bagi anak-anak rantau. Ya, mudah-mudahan dari langkah ke-12 ini susah di perantauan ini bisa bermanfaat menjadi motivasi kita dimanapun berada yang saat ini di perantauan dalam keadaan susah ya, sedih ya. Jadi ingat, jangan menjadi keluhan ya, ingat introspeksi diri kita dan kita jadikan itu semua acuan untuk kita meloncat lebih tinggi ya. Semangat anak rantau dimanapun berada ya, ingat ada Allah ya yang mau melihat, serahkan semua sama Allah, banyak-banyak istighfar ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bagikan video ini bagi anak-anak rantau dimanapun kalian berada. Allah alam bisawab. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.